Kalau Yayasan Laskar Bintang sendiri itu yayasan yang bergerak, dia fokus ke pendidikan untuk yatim dan duafa gitu. Jadi kita fokus ke pendidikan anak usia dini sih lebih ininya ya. Karena yang aktif sebelumnya itu aktif di Yayasan Laskar Bintang itu buka PAUD gratis untuk anak-anak sekitaran Desa Cikuda di Parung Panjang gitu. Sebenarnya Rumah Anak Bumi ini juga dari 2014. Nah, cuma kita baru ketemu Om Ridwan itu di 2019 akhir lah, makanya sampai hari ini ngerintis bareng Rumah Anak Bumi. Kalau Laskar Bintang itu lebih ke yayasan sosial untuk yatim dan duafa, tapi kalau Rumah Anak Bumi ini sama dia di bawah yayasan juga, di bawah naungan yayasan, cuma lebih ke sosial kreatif gitu, ekonomi kreatif. Kalau sosialnya kita ngasih pelatihan kayak anak-anak, pelatihan ada kelas bahasa Inggris, pelatihan melukis, pelatihan merajut, ada relawan-relawan yang mengajarnya gitu. Kalau ekonomi kreatifnya, kita ada unit usaha yang kedai kopi nih, kedai RAB, sama ada sablon, unit usaha sablon itu yang baru mulai gitu. Latar belakangnya dulu awal banget bikin Laskar Bintang itu karena emang saya dan suami kan emang suka ikut kegiatan sosial ya dari awal sebelum nikahnya itu. Dan salah satu yang melatar belakangi kita bikin yayasan juga balik lagi ke kondisi saya yang MRKH sindrom itu gitu kan. Kita pengen banget bikin sesuatu yang emang bermanfaat gitu, ada manfaatnya gitu kan, buat bukan cuma buat saat ini gitu, tapi buat nanti gitu kan. Ditambah karena emang ya itu yang MRKH itu Mbak, jadi pengen banget bisa ngurusin anak-anak gitu, walaupun ibaratnya saya basicnya tidak bisa melahirkan, tapi bisa ngurusin anak-anak yang sekitar yang tidak mampu gitu kan. Kayak kita buatlah ya Laskar Bintang gitu. Sindrom MRKH itu sindrom bawaan dari lahir. Jadi sebenarnya bukan penyakit sih itu ya, karena sindrom kayak kelainan bawaan lahir aja sih. Kalau MRKH sendiri itu kan Mayer, Rokitansky, Hauser. Jadi sebenarnya itu nama penemunya sindrom MRKH ada 4 orang, Mayer, Rokitansky, Hauser gitu. Jadi sindrom bawaan dari lahir di mana organ reproduksi perempuan itu tidak berkembang gitu, atau bahkan sama sekali tidak ada gitu. Jadi si rahimnya itu tidak ada. Biasanya kan perempuan justru ada rahim ya, dan ini yang memiliki sindrom MRKH dia tidak memiliki rahim dari lahir gitu. Sindrom MRKH itu baru ketahuan biasanya setelah si perempuannya itu justru menginjak remaja gitu. Biasanya kan usia-usia pubertas gitu ya, 15, 16, 17 mereka sudah menstruasi. Tapi ini justru tidak kunjung datang bulan gitu. Makanya biasanya mereka yang tidak kunjung datang bulan datang ke Opjin untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Ada pemeriksaan ininya lah, tahapannya sampai akhirnya didiagnosa MRKH gitu kan. Sampai sekarang pun dokter-dokter belum ada yang tahu gitu penyebab utamanya apa. Cuma memang katanya pada saat si anak perempuan ini masih di dalam janin ibunya, umumnya itu kan bayi janin bertumbuh gitu ya, dikasih organ lengkap, tangan, mata, kaki, semuanya berkembang. Nah cuma di satu ini, di organ reproduksinya ini dia tidak berkembang gitu. Waktu awalnya kan emang karena saya periksa itu karena belum menstruasi itu ya, jadi 19 sampai 19 tahun tuh saya belum datang menstruasi gitu kan. Jadi akhirnya saya memberanikan diri tuh datang ke dokter Opjin gitu. Jadi umur 19 tahun. Waktu itu belum MRKH, bilangnya dokter RSCM itu mendiagnosanya itu agenesis uteri atau agenesis vagina. MRKH tuh masih belum familiar. MRKH itu baru saya tahu 2014-an ya. Itu pun karena saya browsing jadi nemu ada komunitas yayasan gitu sih, Beautiful You MRKH Foundation di Amerika. Nah, saya samakan tuh kayak kondisi-kondisi
mereka kok sama gitu, kayak saya tidak menstruasi, terus rahim tidak berkembang atau bahkan sama sekali tidak ada gitu, saluran vaginanya pendek gitu, terus pokoknya rincian-rincian itu saya samakan, oh mungkin ini ya gitu kan yang dimaksud dokter gitu. Akhirnya saya balik lagi ke RSCM, dokter RSCM, baru emang dokter menjelaskan bahwa agenesis uteri atau agenesis vagina itu memang sama disebut dengan MRKA syndrome gitu. Jadi ya tadi selain MRKH syndrome tuh selain dia rahimnya tidak berkembang, biasanya saluran vagina itu juga pendek atau tidak ada sama sekali gitu kan. Kalau biasanya mereka dokter itu menyarankan untuk pertama operasi gitu, operasi pembuatan saluran vagina untuk mengembalikan fungsi seksualnya ya. Atau yang kedua kalau tidak operasi dia bisa untuk melakukan dilatasi mandiri. Ada namanya dilator, pakai alat gitu kan, alat dilator gitu. Jadi kalau tidak operasi dia bisa melakukan dilatasi mandiri sendiri gitu, tapi atas saran atau petunjuk dokter gitu. Awalnya setelah divonis itu saya sempat mikir untuk nggak nikah, Mbak. Saya sempat mikir kayak ya udahlah buat apa gitu kan, ibaratnya udah saya pengen fokus buat keluarga aja gitu kan, mau nyenengin orang tua, ke adik-adik saya karena saya anak pertama gitu kan. Tapi akhirnya saya waktu itu mikir maksudnya seiring berjalannya waktu gitu kali mikir, toh sebenarnya setiap orang juga berhak untuk berkeluarga gitu, setiap orang berhak untuk bahagia bagaimanapun kondisinya gitu ya saat itu gitu. Karena ya itu balik lagi ke pola pikir sih, akhirnya saya berubah bahwa ya udah nggak ada yang salah gitu, kenapa emang kalau misalkan ibaratnya kalau saya nggak sempurna kenapa gitu, emang semua kan juga berhak untuk punya keluarga, semua berhak untuk toh kalaupun nggak bisa melahirkan, hamil dan melahirkan juga masih banyak kok anak-anak yang emang butuh sosok orang tua gitu kan, nggak harus yang lahir dari rahim kita sendiri gitu. Karena saya mikir waktu itu sama calon kayak gitu sih, mikir masih banyak anak-anak yang emang butuh ibaratnya butuh sosok orang tua gitu. Toh banyak juga anak-anak yang orang-orang yang memang bisa hamil dan melahirkan justru malah menelantarkan anak-anaknya gitu kan. Ya mungkin itu sih kita mikirnya, mungkin Dita ini diciptain buat nggak bisa hamil dan melahirkan tapi bisa buat ngurusin anak-anak yang butuh sosok orang tua gitu sih saya mikirnya. Makanya kenapa tadi saya bikin Yayasan Laskar Bintang itu yang untuk anak yatim dan duafa.